maaf agak terlambat karena Ibu Karla tadi mempersiapkan untuk serahkan data-data kita, susunan pengurus, visi misi dan yang kita buat di survei hari itu sudah mencapai hampir 600. Demikian pun dari punya koordinator wilayah sebagai wakil ketua dalam hal ini adalah Jawa Tengah, Pak Samuel Simatupang dan Ibu Pandora di Bekasi. Jadi kita ada dua, bukan subgrup ya, tapi dia ke samping dari wilayah. Dan mereka minimum 100 orang, 100 juta omset hari pertama. Ya, itu persyaratannya. Kita juga begitu, Tapi dengan 600-700 orang ini lebih gampang untuk mencapai 100 juta. Itu yang perlu diketahui bersama. Dengan ini kita bisa mulai pertemuan kita pada hari ini yang akan dibuka oleh Ibu Karla sebagai ketua kita semua. Silakan. Halo, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dwi sudah datang, semua Pak Haji, Bu Betty, Pak Rudi semuanya. Ini adalah meeting kami yang kedua, ya Pak. Nah, sekarang kita betul-betul mau mempersiapkan Minal Bangkit. Dan tadi kami dapat video dari Pak Sanjay langsung yang mengenai bisa top up hanya Rp1 untuk mendapatkan kopi. Gerobak kopi. Dan kita diberi kuasa oleh Pak Sanjay untuk membuat grup yang betul-betul profesional. Makanya kita akan mulai dari grup ini dulu. Grup Jawa Tengah dan Bekasi itu akan menyusul. Ya, Manado juga sedang menunggu. Jadi kalau punya teman-teman juga masukkan aja. Oke, terima kasih. Nanti kita akan mulai dengan acara selanjutnya. Ya, tadi Ibu Pres sudah berdoa buat kita semua. Dan berarti kita masuk di penyempurnaan susunan pengurus sebagai tahapan berikutnya. Mungkin bisa dibacakan. Jadi ketua kita tahu bersama Ibu Karla Marina, wakil ketua Ibu Carmen Pola, sekjen saya sendiri, sekretaris Terry Wayong, mungkin yang punya rumah, mungkin takutnya ada yang belum kenal. Ibu Erlin Daeli, sekretaris 2. Selamat sore. Bendahara Ibu Tris, Teresia Lapian. Selamat siang semua. Ya. Ibu Aneke, Bendahara 2. Admin garis miring IT kita akan di drop dari pusat ya, 1 orang. Apakah dia duduk di sini full time job atau dia duduk di kantor, yang penting itu kita dapat jatah supaya kita punya urusan dengan komputer pusat itu bisa terkoneksi, terintegrasi istilahnya. Jadi kalau ditanya umpamanya saya punya TRCD, apakah yang reward lama atau reward baru, bisa tanyakan langsung. Mau ganti Gmail, kan ini banyak nih mama gaptek. Mau suka ganti Gmail lah, lupa password lah segala macam. Itu pusing kepala kita mau usul. Jadi itu nanti dengan IT. Adminnya Pak Ray Puno. Oh sini, depan. Oh tuh. Oh depan. Jadi nanti ada admin lagi kita akan hire kalau udah jalan. Sebab kan sekarang kalau bisa jangan dulu karena dia akan dibayar full time gaji ya. Katakanlah setiap hari mulai jam 8 sampai sesuka kita. Tapi resminya sampai jam 4 jam 5. Tapi kadang-kadang kan kalau urusan Mimas ini bahkan sudah gelap pun masih jalan terus. Ya, problemnya banyak ini. Ibu Humas, Ibu Ana dan Herlin. Ini orang lama semua, orang Mimas selamanya. Ibu Herlin. Ya. Berikutnya presentation Mas Haji, dia juga Humas. Mas Haji ini specialty-nya memang presentation dan edukasi dan training bersama saya. Ya. Film Lao ini Film. Jadi urusannya nanti artis-artis semua Pak Wilan yang ngatur. Logistik Adi Kurniawan. Audio visual Pak Dwi Franstiono. Itu depan lo. Ya. Foto sendiri dong, selfie. Film
Safke dan Inka nanti lain waktu dia akan gabung. Digital marketing, Yesa, Danang juga. Nanti Karena nggak bisa di luar Oke. kota dia. Ya. Di job dia. Nanti Tapi kalau dia terima kan untuk job ini. Iya. Legal Ibu Maria, istrinya Ibu Maria, Pak Freddy Maria. Transportasi Pak Arif. Arif masuk. Ini Nggak apa-apa, kakinya nggak kelihatan. Kakinya nggak di-shoot. UMKM ada 3, Ibu Betty, Bu Betty, Ibu Rina Santo rapat yang lalu datang, hari ini absen. Ibu Dia. Ya. Nah, Saya senyum juga nggak kelihatan. itulah sementara kita tetap akan sempurnakan ini. Kemungkinan juga nanti ada tambahan-tambahan. Kita kan di sini bicara referral. Itu otomatis akan keluar menjadi subgroup. Tapi sifatnya sementara. Sebab di sini hanya dibatasi 20 subgroup untuk satu regu. Nah ini kan kalau ada yang mau tipu lagi atau dia malprestasi, dia akan turun lagi. Subgroup baru muncul. Itu semua penentuannya oleh komputer. Tidak ada intervensi secara manual atau orang, itu semua by komputer. Yang mengenai subgroup. 20 juta dari level 1. Jadi mudah-mudahan sebelum tanggal 5 ini kita udah tahu marketing plan-nya dan sistemnya. Jadi kita akan kumpul lagi, walaupun by WA atau by telepon kita conference call atau kita pakai Zoom. Oke? Ada pertanyaan? Oke ya? Mungkin saya tambahkan masalah ini, kan kita sekarang udah banyak sekali belajar dari pandemi, masalah internet communication, WA call, WA video call, Zoom, ada Google Meet segala macam. Nah sekarang kalau bisa ini kan kita pengurus di sini. Jadi ke bawahnya itu khususnya kepada leader-leader kita akan memberikan edukasi supaya merata informasi apa yang datang dari atas itu ke bawah. Kita harus bikin itu tertata secara rapi mungkin dalam organisasi kita. Jadi kedepannya kan kita sedang menunggu material dari Dewan Pembina, dalam hal ini Dewan Supervisi sekarang namanya ya. Mereka akan menyediakan semua kebutuhan training, edukasi, presentation. Program kerja, presentation, material training, edukasi, semua tugas Dewan Pembina. Jadi tugas mereka berat. Nggak gampang itu. Jadi jangan pikir mereka enak-enakan dulu di sana. Pagi, siang, sore, sampai malam kerja. Bikin FAQ, segala macam, spek, apa yang tertulis di aplikasi itu kan harus ada orang satu persatu yang nyusun, yang mengerti. Ya, tidak banyak orang yang mengerti itu. Boleh langsung tambah Ya, silakan. Itu aja tadi supaya pas topik ini mungkin kan banyak aturan, banyak sistem dari marketing. Ada baiknya dibuat seperti YouTube grup ini dan materi tutorial itu langsung dibuat. Jadi misalnya saya ngomong caranya mendaftar begini, sistemnya begini. Nah semua orang yang di grup minta apa nih? Minimal sini langsung subscribe itu dia bisa lihat sendiri sehingga tidak ada informasi dualisme dari orang A, B, C. Nah, kalau dibuat gitu kan pakemnya udah ada. Jadi dibuat video presentasi, mungkin bagian yang presentasi buat itu dinaikin ke YouTube, orang bisa belajar bagaimana cara subscribe, bagaimana tentang komisi, segala Tangkap. Terima kasih Pak. Jadi itu semua sudah ada di dalam rencana kita. Pertama kita harus paham bahwa ini baru 3 minggu lalu keluar penjara. Pendidikan. Sorry. Sampai detik ini tidak ada pengarahan atau belum dari Dewan Supervisi. Jadi apa yang kita katakan secara oral terhadap Bapak Ibu ini adalah apa yang kami kan sering video call dengan Dewan Pembina, dengan oknum-oknum, makanya kita tahu. Tapi kedepannya YouTube, Zoom meeting, material presentation itu semua disediakan oleh Dewan Pembina. Tapi kita juga akan kreatif. Kita juga udah mulai dengan YouTube. Anak saya sudah suruh bikin apa semua. Tapi itu sifatnya umum. Tapi kalau untuk edukasi dan training kita nggak bisa sembarangan. Harus satu suara dari pusat. Masih ada waktu 3 minggu lagi nih, 8 November. Bahkan kita mengusulkan supaya sebelum
tanggal 8 November, kita bisa registrasi aplikasinya. Akun kita udah bisa dibuka. Jangan tanggal 8 November, semeraut. Karena kita mesti mulai dari Ibu Carla referral. Ke bawah kan makan waktu. Kalau Bapak Ibu klik langsung tanpa referral, bisa. Tapi referral ke atasnya putus. Saya nggak tahu itu bisa disusulkan atau tidak. Jadi sebaiknya seminggu sebelumnya kita udah bisa registrasi sehingga bisa pelan-pelan kita atur rapi. Ini juga yang akan saya kemukakan bahwa tanggal 8 November itu kan resmi. Berarti kan aplikasi bisa dibuka baru kita bisa isi registrasi nama lengkap sesuai KTP, nama nama grup. Kan dulu nggak ada itu. Sekarang nama grup kita harus isi. Dan itu committed. Kalau kita udah masuk di grup itu, nggak bisa lagi grup lain klaim. Yang berlaku yang di aplikasi, bukan yang di daftar. Ya, kalau mau dirubah, kalau seandainya tidak sama dengan daftar, kita harus melapor ke Dewan Pembina untuk dirubah. Tapi yang berlaku adalah yang di aplikasi. Itu satu. Masalah referral jelas, kita harus tahu upline kita siapa, downline kita siapa. Mungkin dalam hal ini ada pertanyaan. Jadi untuk referral, kita harus tahu persis upline kita siapa. Ya, upline kita siapa. Misalkan nih, kita masuk ke grupnya sekarang, tapi kita direkrut dengan grup lain, itu bagaimana? Masuknya Yang menentukan adalah upline ini siapa. apalagi misalkan si A. Ya udah, terikat di situ. Sedangkan si A ini grupnya beda. Nggak boleh. Seperti itu. Nggak bisa, nggak bisa. Oh, oh. Jadi upline itu harus di grup yang sama. Oh. Karena ini sistem. Nanti diverifikasi nggak kena. Jadi sekarang semua organisasi kita berdasarkan referral. Namanya sekarang promotor code. Promotor code. Nanti promotor code itu waktu kita isi aplikasi, kita udah harus tahu promotor code upline kita siapa, berapa nomornya. Bisa juga kita pilih di akun seperti dulu agen, ingat nggak? Agent. Kan kita pilih dulu. Saya rasa mirip seperti itu. Jadi nanti upline kita siapa? Kalau Ibu Pola, Ibu Carla nanti akan keluar namanya di situ. Cuman berjenjang berurutan. Ya toh, kalau umpamanya mulai hari ini pagi, ya mesti tunggu sampai Ibu Carla verified dulu dia punya akun. Dia sebab kalau sudah diverifikasi, baru keluar promotor code-nya. Ya, Pak Adi. Baru keluar promotor code-nya itu dikasih oleh komputer, bukan kita bikin. Jadi waktu kita isi semua, kita submit, itu belum ada. Nanti begitu verified by system, baru keluar dia promoter code-nya. Gitu loh. Baru bisa dipakai sama downline-nya dia. Nah, ini yang kita harus tunggu itu loh. Jadi jangan langsung submit dulu sebelum ada referral code upline. Jangan dulu, berarti kan kosong itu. Ya, jelas ya semua? Saya perjelas ya Ibu Ana. Jadi misalnya Ibu Carla promo saya promo Ibu Ana. Jadi saya harus pakai promo code-nya Ibu Carla, Ibu Ana harus pakai promo code-nya saya. Mesti tunggu sampai verified. Iya. Jadi berjenjang begitu. Karena promoter code itu dibuat oleh komputer. Ya kayak kita verify TLCD lah, ya kan? Sama itu. Cuman jadi kita harus tunggu. Ntar keluar di aplikasi kita, baru bisa dilihat di aplikasi kita mau pilih siapa. Kalau itu belum keluar, nggak keluar namanya. Oke? Itu mengenai ini sangat penting supaya semua tahu bahwa aplikasi itu kan nanti kita semua yang isi masing-masing. Kecuali ada pendamping yang kadang-kadang kan gaptek, bantuin gua dong, bisa aja. Tapi prinsipnya begitu, tunggu upline code. Itu mengenai update Halmimas, khususnya tanggal 8 November. Moga-moga seminggu sebelumnya sudah keluar. Aplikasinya sudah dibuka, bisa kita download, install. Berarti yang lama nggak kepake lagi ya Pak? Enggak. Tapi jangan khawatir, semua itu data masuk nempel, terintegrasi ke aplikasi yang baru. Mungkin ada tambahan begini Pak. Ya. Kan ya itu saya bilang mungkin ada yang gaptek ya Pak ya. Kalau daerah-daerah itu ada yang orang gaptek lah dibilangnya ya. Pasti. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Mungkin saya usulkan kita punya website sendiri. Mengenai website itu mengenai tanya jawab bisa di situ.
terus mengenai nanti rewardnya juga bisa ketahuan di situ. Kalau mungkin dengan kejadian kemarin pasti ada yang udah buang nomornya, bahkan emailnya sendiri udah lupa gitu loh. Nah itu gimana nanti solusinya gitu? Ya kalau saya sih, saya punya Mimas account masih ada, saya buka bisa, saya hafal Gmail saya. Mungkin Pak Sarif Kalau bisa kalau saya- password kan 1 sampai 6, kecuali rubah, salah sendiri. Nah, Saya downline saya bilang jangan rubah. Karena apa? Karena saya mau lihat dia punya isi. Sekarang kalau dia ada apa-apa, dia lupa TRCD-nya, hilang dia. Hilang jejak. dulu kan pernah gini Pak, dulu dari maaf ngomong nih ya, Ya. kita bawa inisial aja lah ya, B gitu aja. Ya, Dulu dia bilang udah bikin aja email, contohnya kayak edi@gmail.com, sedangkan password 1 dari sampai 6. Nah, dengan adanya sebelum ada kejadian itu kan udah nggak bisa dibuka lagi Pak, itu harus yang benar-benar terverifikasi. Nah itu kan sebelum semua terverifikasi itu kan udah dengan ada kejadian seperti itu kan mereka udah ini nggak bisa masuk Pak. oh iya. Nah terus kedua, nomor yang tadinya mungkin terdaftar di situ mereka udah ganti atau udah lupa atau expired nggak ngerti. Kalau udah diganti gimana solusinya nanti Pak? Ya, itulah kegunaan IT. Jadi kita dikasih satu IT di bawah Pak Rey. Kita tahu persis permasalahannya. Jadi kan masalah lupa Gmail. Bahkan nomor handphone udah dicuri orang HP-nya, nomornya nggak apa. Dia kalau ke Telkomsel minta nomor yang sama bisa, yang lama nanti. Tapi kan banyak yang ngetek. Nggak inget lagi. Tapi namanya nggak lupa dong. Masa nama lupa? Iya. Nama sendiri lupa. Jadi bisa dibuka dengan nama Nah, doang. lucunya nama itu kadang-kadang nama KTP lain, nama dia di akun lain, itu juga gue bingung. Bisa begitu. Nama selalu harus sesuai KTP. Jadi jangan ngarang-ngarang di situ. Repot, ntar repot sendiri. Gitu. Tapi kalau untuk email nggak apa-apa ya Pak ya? Jadi, Dan nama email kan contohnya orang Yang- depannya doang diambil. ya, Itu nggak bisa Pak, jamain. data kita semua tersimpan rapi di komputer lama. Oh di database. Artinya apa? Itulah gunanya nanti IT kita. Kita kan dapat jatah satu. IT ini nempel di komputer pusat. Dia ada komputer, ada HP itu. Jadi dia bisa masuk. Kita nggak bisa. Dia bisa masuk. Tolong dong, nama saya ini. Tolong dilihat datanya. Ntar keluar. Disitulah kita bisa rubah.